Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Sultan Syahrin memanggil Bapak Presiden pertama NKRI Soekarno sebagai akar sejarah. Saya akan melapor kepada Bapak Presiden Soekarno. Saya akan menyampaikan amanat untuk Kepolisian Nusa Tenggara Barat dan amanat untuk kenegaraan melalui selayang pandang. Tapi saya dahulukan laporan alam saya dulu kepada Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali amri, wali song, waliullah, merdeka agamaku, merdeka bangsaku, merdeka negaraku, merdeka Pancasilaku, merdeka bendera merah putihku, merdeka tanah airku, merdeka berkahku, merdeka hidayahku. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara, sekali berdikari tetap berdikari. Kutitipkan negara ini kepadamu, kutitipkan negara ini untukmu, kutitipkan negara ini untuk orang-orang beriman. Alhamdulillah, saya ini Bapak Presiden Soekarno, Presiden yang pertama NKRI. Saudara, ada apa, mau apa? Saya mau menyampaikan amanat untuk Kepolisian Nusa Tenggara Barat atau kepolisian yang ada di Indonesia, dan mau menyampaikan selayang pandang tentang kepresidenan. Itulah laporan saya kepada Bapak. Pertama, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas penyampaian saya ini. Apakah saya diizinkan oleh Bapak Soekarno? Jika saya diizinkan, saya akan melaksanakannya. Silahkan, Saudara Syahrin. Saya beri judul Membangun Polisi yang Humanis. Dalam membangun polisi yang humanis membutuhkan kerja keras dalam mengatasi cobaan, tantangan, rintangan, dan hambatan apabila setiap terjadi bencana alam dan bencana kemanusiaan yang terjadi di dalam dan di daerah maupun di luar daerah. Walaupun dalam keadaan apapun dan bagaimanapun serta kapanpun, selalu hadir untuk menyaksikan dan membantu bencana tersebut. Derajat dan martabat polisi yang humanis hanya bisa dicapai dengan kerja keras, sifat dan watak selalu peduli, bijak, cerdas dan cermat, tepat jujur dan religius yang harus dimiliki oleh polisi yang humanis merupakan faktor pendorong penghasilan dan keberhasilan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air,
seiman dan seagama serta sekeyakinan, dan mempunyai program untuk memberantas korupsi pada pejabat-pejabat yang tidak amanah terhadap tugas dan keuangan negara. Walaupun polisi humanis tidak ada hubungan dengan korupsi dalam pelaksanaan tugas, polisi humanis harus mampu untuk menjadi mata-mata orang yang melakukan korupsi. Jika tidak mampu untuk menjadi mata-mata, polisi humanis harus mampu untuk memanusiakan manusia ke arah kebenaran dan keadilan. Lebih-lebih pada zaman sekarang ini, di dalam kepurukan negara, siapa yang kita harapkan untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berkuantitas, dan siapa yang kita harapkan dalam pembangunan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, seiman dan seagama serta sekeyakinan, pembangunan polisi yang humanis tidak semudah itu, tidak semudah apa yang dibayangkan, dan tidak semudah membalik telapak tangan. Membutuhkan perjuangan dan pengorbanan yang begitu panjang, prosesnya lagi berat. Saya, Syahrin, sangat bersyukur kepada negara bahwa dengan terbangunnya polisi yang humanis, yang sangat dalam artinya, polisi yang humanis harus mampu untuk memahami 4 pilar ilmu. Dengan keempat pilar ilmu, polisi humanis mengkaji rahasia diri di dalam diri. Bila perlu, polisi humanis tahu polisi yang ada di dalam dirinya, baru tahu polisi yang ada di luar dirinya. Mulai dari diri sendiri, baru nampak dan jelas dan terang siapa polisi yang ada di dalam diri dan siapa polisi yang ada di luar diri. Kedua polisi ini akan menampakkan kecepatan dan ketepatan untuk membangun A. diri, B. keluarga, C. tetangga, D. masyarakat, E. agama, bangsa, dan negara. Kelima tersebut yang kita harapkan untuk membangun kelima tersebut di atas adalah polisi yang humanis, polisi yang tahu diri, polisi yang humanis harus mampu juga untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berkuantitas. Membangun kedua sumber tersebut di atas harus mampu juga untuk membangun 1. akhlak yang mulia, 2. budi pekerti yang luhur, 3. sopan santun yang baik, 4. tutur kata yang sopan, 5. perilaku yang baik, 6. memiliki kesadaran hukum, 7. memahami arti dan makna hak asasi manusia, 8. dan mempunyai kemampuan untuk memanusiakan manusia Pancasila. Sungguh tugas polisi yang humanis yang baru-baru ini saya dengan kata yang sangat menarik ini, membangun polisi yang humanis. Mudah-mudahan dengan terbangunnya polisi yang humanis yang mampu meneropong dan menerobos 4 pilar ilmu yang bangun hati nurani bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Keempat pilar ilmu tersebut saya akan buka untuk dikaji secara mendasar dan mendalam. Keempat pilar ilmu tersebut terlukis di bawah ini. 4 pilar ilmu. 1. Belajar mengetahui. 2. Belajar berbuat.
3. Belajar hidup bersama. 4. Belajar menjadi seseorang. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, seiman dan seagama serta sekeyakinan. Keempat pilar ilmu inilah yang harus mampu untuk memahaminya bagi polisi yang humanis. Apalagi yang perlu dipahami oleh polisi humanis, menjaga keamanan yang ada di tempat tugas dan menjaga keamanan di luar tempat tugas, dan waspadalah terhadap segala bentuk adu domba umat dan narkoba serta segala bentuk maksiat, baik maksiat zahir maupun maksiat batin. Polisi yang humanis sangat dalam arti dan maknanya. Humanis, hidup umat manusia dalam agama yang istimewa, yaitu agama yang berkerukunan hidup antara agama yang satu dengan agama yang lain. Dengan agama yang lain, semua agama harus rukun dan damai, tidak perlu berpecah belah. Semua agama harus mampu memahami filsafat untuk semua umat. Bunyi filsafat, dengan agama hidup menjadi terarah, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dengan iman hidup menjadi yakin, dengan ilmu kecerdasan bangsa kita didik anak bangsa atau tunas bangsa, dengan ilmu kecerdasan umat kita didik polisi humanis, polisi yang mampu untuk memanusiakan manusia, hormat penyusun Syahrin. Demikianlah penyampaian amanat tentang polisi humanis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden Soekarno, saya akan lanjutkan pidato dengan judul Selayang Pandang Presiden Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selayang pandang Presiden Joko Widodo. Berhubung situasi Indonesia sangat genting sekali, semua ini terjadi karena satu hal, yaitu manusia banyak yang lalai menunaikan kewajibannya untuk mengenal Allah, sehingga kelalaian tersebut menyebabkan Allah dan alam menjadi murka. Di mana kita melihat kemurkaan Allah itu, yaitu terlihat pada banyaknya bencana yang sering terjadi di alam ini. Itulah satu peringatan keras dari Allah untuk kita semua segera berbenah diri dan segera tobat nasuha, yaitu dengan cara menemukan jalan untuk mengenal Allah. Dan sudah ditentukan oleh Allah sendiri, yaitu jalannya segera berbaiat kepada manusia yang terpilih oleh Allah langsung dan oleh Rasulullah langsung juga. Orang tersebut terkenal dengan nama Imam Mahdi. Imam Mahdi adalah seorang hamba Allah yang telah berpuluh-puluh tahun dibimbing, digembleng, dibina, dididik, diajarkan oleh Allah langsung dan oleh Rasulullah SAW, dan juga oleh para roh-roh waliullah dan roh-roh Nabi Rasul lainnya, serta roh-roh para keluarga lainnya tentang ilmu kewalian, ilmu kenabian, dan ilmu kerasulan, serta ilmu kemalaikatan. Dan sungguh tidak sedikit ujian hidup telah diterimanya
dalam menjalankan proses menuju menjadi manusia terpilih. Adapun yang dinamakan baiat itu adalah menuntut ilmu batin atau ilmu sumpah atau ilmu keturunan agar kita bisa mengenal siapa diri, akan kemana diri, akan mengapa diri, adakah harga diri pada diri, adakah ilmu sejati pada diri, adakah suara sejati pada diri, siapakah yang ada di dalam diri kita ini. Sehingga ketika kita sudah mengenalkan semua hal tersebut, kita akan jadi paham hakikat hidup yang sebenarnya, yang dikehendaki Allah, karena Allah sendiri yang akan membimbing kita nanti menuju ke semua hal tersebut. Karena sesungguhnya Allah sendiri juga yang akan mengenalkan dirinya. Jadi untuk mengenal Allah itu melalui baiat kepada kita, sehingga kita akan bisa mengerti hakikat hidup dalam ilmu batin, dan kita akan bisa menikmati hidup yang indah dan bahagia, tenang dan damai sentosa, menuju membangun harga diri, jati diri sebagai manusia pilihan. Dalam menjalani hidup dalam situasi apapun juga, itulah yang dinamakan manusia yang disebut insan kamil, insan yang sempurna. Jika semua manusia di dunia ini telah melakukan semua ini, pastikan alam jadi tenang dan bahagia. Seorang hamba Allah bertemu dengan Allah. Ilmu itu adalah petunjuk yang datang dari Allah Ta'ala melalui baginda Rasulullah SAW. Orang yang bertemu dengan Allah hanya Rasulullah. Dan orang yang ingin mengetahui keinginan Allah, kemauan Allah, hanya Rasulullah SAW. Maksud dan daripada ilmu, yaitu kita belajar mengamalkan segala perintah Allah SWT pada setiap saat dan keadaan, dan menghadirkan keagungan Allah dalam hati serta ikut cara Rasulullah SAW. Sesungguhnya yang paling berat ujiannya di atas muka bumi ini adalah Rasulullah SAW, atau Nabi Rasul, orang yang dekat kepada sahabat Nabi Rasul yang bernama Umar, Utsman, Ali, dan Abu Bakar. Dai yang dikirim oleh Allah SWT dari seluruh penjuru dunia sudah banyak untuk menyampaikan amanat agama, bangsa dan negara dalam negara Pancasila. Dan yang dikirim oleh Allah SWT dai seluruh penjuru dunia dengan tidak memandang panas teriknya sinar matahari yang memanas dan hujan angin dan guntur genter yang mengerikan. Tetapi setelah timbul virus corona, dai agak berkurang sehingga dakwah menjadi mati. Kita harus waspada, jangan sampai dakwah menjadi mati. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, seiman dan seagama serta sekeyakinan, menurut petunjuk Allah dan menurut wasiat Bapak Soekarno, Presiden yang pertama, pada Bapak Sahril, bahwa yang pertama kali dibaiat
oleh Imam Mahdi itu adalah orang Indonesia yang pertama di zaman pemerintahan sekarang ini, yaitu Bapak Presiden RI yang ketujuh, yaitu Bapak Joko Widodo. Sudah salah satu presiden yang memiliki kewibawaan kepada agama, bangsa, dan negara, terutama negara Pancasila. Alasannya, memilih Bapak Presiden sebagai orang yang pertama dibaiat untuk memberikan keyakinan kepada semua manusia Indonesia seutuhnya dan seluruhnya, dan manusia di dunia yang fana ini. Untuk dorongan zahir dan batin untuk mau dibaiat oleh Imam Mahdi yang terpilih tersebut. Penyusun penulis Imam Mahdi Sahin. Demikianlah penyampaian amanat kepada Bapak Presiden Republik Indonesia agar mohon untuk diresapi dan direnungkan, karena pada zaman sekarang ini tidak semudah membalik telapak tangan untuk memanusiakan manusia, bukan membinatangkan manusia. Demikianlah penyampaian amanat saya pada Bapak Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Mester Soekarno. Amanat Syekh Haji Mester Soekarno. Jangan mimpi orang-orang amanahku untuk bisa mencairkan aset atas namaku. Sementara ilmu dan rahasiaku pun tidak tahu, kecuali orang yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jadi Rasul seperti aku dahulu. Hanya satu orang di dunia ini yang mampu mencairkan aset atas namaku, hanya penggantiku, yaitu Rasul Allah yang disebut Khalifatul Mahdi atau Imam Mahdi, yang memegang bendera putih kuning yang bertuliskan Ismullahul Adham, yang mampu mengisi bin Mahdi di bank dunia. Dia orang yang diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari masyrik sampai maghrib, dan menguasai alam gaib dari alam malaikat, alam sangyang, dan alam jin. Sementara aset-aset barangku kutitipkan di alam gaib, di para ratu sangyang dan para ratu jin. Maka aku sarankan kepada para pemegang amanahku, jangan ceroboh tentang hartaku. Itu kepunyaan Allah dan Rasul-Nya.
tidak mungkin disiasati dengan sistem teknologi perbankan. Dan kalau itu hartaku, kenapa tidak aku berikan kepada anak-anakku dan keluargaku? Dan kalau itu harta negara, kenapa aku tidak berikan untuk negara? Makanya banyak orang keliru memandangku, hanya melihat satu sisi sebagai seorang presiden RI yang berpangkat bintang 5. Padahal yang sebenarnya aku diberi pangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pangkat bintang segitiga emas, yaitu bintang kerasulan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membereskan negara-negara yang belum merdeka. Dan sampai aku punya gelar dari PBB, yaitu Presiden Komisaris atau Presiden Sedunia, yang disebut Malikul Mulki. Tanda-tanda kemunculan penggantiku yang disebut Khalifatul Mahdi atau Imam Mahdi. Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam kitab Qurtubi, nanti di akhir zaman akan muncul ahli baiti, yaitu seorang laki-laki yang membawa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mampu mewujudkan cita-citaku untuk menjadikan Indonesia sebagai negara terkaya di seluruh dunia, yang disebut negara mercusuar. Tanda-tandanya, negara Irak terjadi peperangan, hampir-hampir dinar pun tidak ada dan akan terpecah jadi 3 golongan, yakni Sunni, Kurdi, dan Syiah. Bakal terjadi bencana yang membawa korban banyak seperti tsunami. Bumi akan mengeluarkan lumpur hitam seperti lapindo. Gunung-gunung akan meletus dan banyak kebakaran. Akan muncul masjid berkubah emas. Akan terjadi kekisruhan para pejabat negara di setiap negara di seluruh dunia. Ciri terakhir, kalau mimbar Masjid Kubah Emas yang ada di Depok, Jawa Barat, Indonesia sudah dibuka, berarti harta atas namaku mulai dikeluarkan dari alam gaib, dan muncullah saat itu seorang pemimpin penegak keadilan dunia seperti aku dahulu. Itulah tanda-tanda kemunculan Khalifatul Mahdi atau Imam Mahdi. Apakah kita tidak menyadari tanda-tanda yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan sudah terjadi semua? Berarti pengganti itu sudah ada, tinggal menunggu waktu. Ada muncul ke permukaan negara daerah perbatasan. Aku yakin bahwa penggantiku ada di daerah Jawa Barat, di daerah perbatasan Subang, Indonesia, Jawa Barat, Indonesia. Maka aku sarankan kepada orang-orang dari tempat aku memerdekakan Indonesia agar menjadi orang yang aku sarankan kepada orang-orang pemegang amanah dan Rasulnya. Bertobatlah sebab agar menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah dan Rasulnya. Sebab mati ke muka Allah Subhanahu wa Ta'ala masih ada tidak akan menurunkan khalifah atau imam mati ke muka Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila masih ada orang yang bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara menurut pandangan manusia, itulah masih banyak para ulama. Tapi kenapa ada Al-Quran yang berkata begitu? Itulah amanatku yang aku sampaikan kepada orang yang aku percaya. Malam Jumat Kliwon, 12 November 2009, Syekh Haji Mester Soekarno.
some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby.